Shalom, haleluya. Berapa banyak saudara bersuka cita malam hari ini? Boleh lambaikan tangan. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya akan beri tema adalah sumur kebangunan rohani. Ya, beberapa hari ini kalau saudara dengar bahwa kita gereja-gereja semua yang ada di Indonesia, saudara ya, sedang bergejolak karena akan menyambut, bukan lagi menyambut karena ini sudah mulai masuk di dalam minggu di mana kita ini memperingati 100 tahun bagaimana lawatan Tuhan akan Indonesia, saudara. Dan yang luar biasa lawatan Tuhan terjadi di Indonesia. Lawatan Roh Kudus terjadi di Indonesia 100 tahun lalu, itu tidak jauh dari tempat kita beribadah malam hari ini. Dan itu terjadi di kota Cepu, di kabupaten kita, saudara. Saya percaya begini, kalau 100 tahun yang lalu Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa buat sesuatu sejarah yang luar biasa. Bagaimana gereja Tuhan bangkit, saudara. Saya percaya 100 tahun ini akan terjadi 100 lipat kali ganda yang akan pernah terjadi di masa lalu. Yang setuju katakan amin, saudara. Dan itu enggak terjadi kepada orang lain. Itu terjadi, pastikan buat saudara dan saya. Sekali lagi yang setuju katakan amin, saudara. Mungkin saudara bertanya, Pak, kebangunan rohani itu apa sih? Ya, kita bingung, itu acara apa? Ya, karena kita ini kan terbiasa, saudara ya, dengan mendengar acara kebaktian kebangunan rohani. Kita pikir itu acara KKR yang perlu dipersiapkan, yang kumpulnya orang banyak dan ya, bukankah KKR seperti biasa, Pak? No, saudara. Karena kebangunan rohani bukan bicara tentang sebuah acara. Kebangunan rohani adalah sebuah momen, adalah sebuah cara di mana Tuhan melawat umatnya, Tuhan melawat gerejanya, yaitu saudara dan saya. Dan bagaimana cara Tuhan merubah setiap kehidupan kita supaya kehidupan kita berbuah. Tuhan perlu merubah hidup saudara dan saya terlebih dahulu. Supaya keluar dari tempat ini hidup kita berbuah. Dan kita akan lihat bahwa acara pernah terjadi sebuah revival. Sebuah kebangunan rohani yang luar biasa pada waktu zaman Yesus hidup. Dan itu tidak dimulai dengan sebuah kota dengan puluhan ribu, enggak saudara. Justru dimulai dari seorang wanita yang hari itu mungkin enggak dianggap orang wanita yang layak membawa api Tuhan. Ya. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan pernah membangkitkan seorang wanita, pernah memakai seorang wanita yang bukan siapa-siapa, yang dianggap remeh, yang enggak pernah masuk dalam hitungan secara agama, saudara. Saya percaya Tuhan akan melawat saudara, melawat setiap saudara dan saya, dan kita akan jadi berkat buat kota ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari kita buka dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Siapa wanita ini? Wanita ini kalau saudara baca perikopnya, wanita ini adalah perempuan Samaria, saudara. Ya, saya enggak membaca ayat ini dari awal, tapi saya akan ceritakan bagaimana Tuhan satu hari Yesus berjalan dan dia dikatakan dia sengaja memilih sebuah jalan yang hari itu enggak lumrah. Karena orang Israel hari itu mereka bermusuhan, mereka menganggap rendah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang-orang yang enggak taat kepada Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. Hari itu orang Samaria menyembah berhala. Dan orang Israel kalau mereka menyeberang, mereka enggak boleh lewat jalannya Samaria, najis. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus berputar. Tapi apa yang Yesus lakukan hari itu dikatakan dia sengaja melewati Samaria, saudara. Dan dia menemui seorang wanita. Ayat 13. Ya. Dan di dekat sumur, dikatakan waktu itu dekat sumur Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria. Kenapa wanita Samaria ini di siang hari menimba? Karena enggak biasanya wanita itu mencari air, menimba air di siang hari, biasanya pagi. Rata-rata mereka kumpul pagi sama-sama nimba air dan air itu dibawa pulang untuk dipakai kebutuhan mereka sepanjang hari.
Tapi aneh, wanita ini cuma datang di siang hari. Kenapa? Karena wanita ini memang ditolak. Wanita ini bukan wanita baik. Suaminya banyak. Wanita yang gak pernah puas dengan pernikahan. Wanita yang selalu haus. Wanita yang dianggap mungkin wanita nakal, saudara, hari itu. Dan Yesus dikatakan dengan sengaja dia menemui wanita yang tidak layak ini. Dan apa yang terjadi di ayat 13 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perhatikan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa saudara? Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara garis bawahi kata-kata sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan akan memancar sampai kepada hidup yang kekal, saudara. Tahukah saudara bahwa akibat dari perjumpaan Yesus kepada wanita ini, apa yang dia berikan? Wanita ini berubah hidupnya. Dalam sekejap. Kalau mungkin saudara baca kisah ini mungkin nggak perlu sampai beberapa jam. Tapi dalam waktu sekejap, waktu wanita ini dikatakan dia menerima air daripada Yesus. Air bicara tentang kasih karunia. Air dari surga, air kehidupan. Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tentang anugerah, tentang Roh Kudus yang diberikan. Dan tahukah saudara, sejak wanita ini dia sepakat, dia mau ya Tuhan, aku mau menerima air yang kau berikan, maka janji Tuhan terjadi. Sejak hari itu dikatakan keluar mata air dalam dirinya. Dan terbukti saudara, yuk kita loncat di ayat yang 39. Di ayat 39 dikatakan demikian. Sudah ayat 39. Dan keluar dari multimedia. Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena apa saudara? Perkataan perempuan itu yang apa? Bersaksi. Saudara lihat. Dari satu orang yang hari itu bukan siapa-siapa. Mungkin wanita ini sama seperti saudara dan saya. Kita mungkin bukan orang yang pantas sebenarnya untuk dipakai Tuhan. Jangankan dipakai Tuhan, dia dipakai menjadi dalam panitia revival kebangunan rohani hari itu. Mungkin dia nggak pantas. Jangankan jadi panitia, hanya cuman kumpul sama teman-teman gerejanya saudara. Teman kampungnya dia nggak pantas. Dosanya banyak, nggak layak. Tapi lihat, bagaimana kunci kebangunan rohani terjadi. Tidak ujuk-ujuk satu kota diselamatkan. Dari seorang yang menerima dikatakan air hidup. Katakan sama-sama saya air hidup. 1, 2, 3, air hidup. Dan waktu dia menerima air hidup, janji Tuhan dikatakan, keluar sumur, keluar mata air. Dan tahukah saudara, waktu wanita ini masuk ke dalam kota, dia bersaksi, dia bagikan air kehidupan. Dia ketemu tetangganya bagikan air kehidupan. Dia tahu tetangganya sedang mau cerai, ini dia bilang, aku mau kasih kamu air kehidupan. Dan tetangganya bertobat, percaya dan dipulihkan. Dia tahu ada tetangganya yang sakit gak sembuh-sembuh. Dia datang wanita yang penjina, wanita yang tidak pernah puas dengan pria-pria saudara. Tapi karena hidupnya berubah, dia bagikan air yang hidup. Kenapa? Dikatakan karena ada sungai yang mengalir saudara. Dan sungai itu adalah sungai kehidupan. Sungai yang merubah dari satu orang merubah satu kota, saudara. Kita buka Yohanes 7 ayat 38, saudara.
Saya berdoa malam hari ini setiap kita menangkap, kita juga dipakai Tuhan membawa revival atas kota ini, saudara. Yohanes 7 ayat 38 dikatakan demikian. Apakah di layar sini, di meja bisa keluar? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3, baca sama-sama. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa saudara? Mengalir aliran-aliran air hidup. Siapa berapa banyak saudara di tempat ini yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Saya percaya semua saudara percaya kepada Tuhan. Kalau saudara bukan orang percaya tentu saudara nggak datang di tempat ini. Artinya begini, ini ayat. Bahwa semua saudara, semua kita, waktu kita percaya, waktu kita menerima air yang hidup, Tuhan bilang gini, nak, kekristenan itu bukan cuma datang ke gereja dan pulang. No. Tuhan sedang bicara melalui ayat ini bahwa yang namanya kekristenan, kita ini sungai. Ada sumber kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, harusnya kita ini membawa kehidupan. Amin, saudara. Coba saudara ngomong kanan kiri, kelihatannya saudara masih tegang gini ya. Ngomong kanan kiri, kamu bawa sungai kehidupan loh. Kamu bawa sungai kehidupan ya. Ngomong kanan kiri ya. Lah yang jadi masalah begini, Pak, masa sih Pak, saya itu bawa sungai kehidupan. Wong saya aja ditolak sama keluarga saya. Masa sih Pak, istri saya ini punya sungai kehidupan Pak. Ya. Nah, saya mau cerita begini ya. Beberapa bulan terakhir ini tuh saya sering keluar pergi saudara. Dan saya ketemu dengan banyak orang. Ya. Dan saya menemukan ada 2 tipe orang yang saya temui ya. Berdasarkan apa yang saya baca ini menjadi perenungan saya. Yang pertama begini, saya ketemu dengan seseorang yang hari itu saya baru kenal. Saya mungkin ya kenal lama gak kenal deket ya. Tapi waktu saya mulai dekat, kami mulai bercerita, kami mulai sharing satu dengan yang lain, ngobrol cuman di kafe biasa saudara. Tahukah saudara? Gak perlu lama, saya tuh bisa merasa bahwa hidupnya itu menginspirasi. Bahwa hidupnya ini membawa kedamaian. Apa yang dia bicara itu sepertinya memberi kekuatan. Apa yang dia bicara itu sepertinya membawa hadirat Tuhan. Dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia ceritakan. Itu seperti wow. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan saya bilang, Tuhan aku juga mau Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya aku juga mau Tuhan. Tapi di satu sisi, saya juga ketemu orang-orang yang gak usah tunggu 1 jam, setengah jam juga sama. Saya bilang gini, ini dalam perasaan hati saya ya saudara ya. Duh, kok kesel ya aku ya. Capek ya dengerin dia. Dari tadi isinya sampah. Gak ada sesuatu yang baik. Kemerungsung. Saudara pernah ngerti maksud saya? Pernah yang ngalami gak? Pernah gak saudara? Saudara ketemu seseorang yang hari itu mungkin saudara down, saudara perlu sesuatu. Tapi begitu ini orang datang bukannya malah memberi kekuatan. Bukannya memberi sesuatu yang menyegarkan. Tapi kita semakin kemerungsung. Kita semakin mangkel, kita semakin emosi saudara. Sebab apa yang dia bawa bukan lagi air kehidupan. Tapi cuman sampah, cuman debu, cuman kerikil. Dan kita merasa aduh sudahlah mungkin ini pertemuan terakhir kita ya dalam hati kita saudara ya. Dan jujur hari itu waktu saya ketemu dengan 2 tipe orang ini. Saya bukan mau menghakimi mereka, no. Saya cuma mau melihat kira-kira kalau saya ini ketemu orang itu seneng atau enggak ya. Kalau saya ini ketemu teman saya, sahabat saya yang sakit. Kira-kira orang teman saya yang sakit ini akan sembuh atau tambah sakit? Kalau saya ketemu teman saya yang depresi ini, dia akan pulih atau semakin malah mau bunuh diri saudara. Karena kehadiran saya. Jangan-jangan
Saya nggak bawa apapun kehidupan. Jangan-jangan saya seperti mata air yang kering. Seperti wanita Samaria waktu belum ketemu Tuhan. Dijauhi, dikucilkan, nggak diharapkan. Tapi hari itu waktu wanita Samaria ini dia punya sumber air kehidupan. Yang terjadi kemanapun dia pergi, saya percaya dia dicari orang. Karena dia membawa yang namanya air kehidupan. Saya berdoa malam hari ini. Supaya setiap kita memastikan saudara dan saya, kita pulang dari tempat ini. Kita sudah mengeluarkan air kehidupan. Amin saudara. Kita menerima air yang dari surga. Kita menerima kembali Roh Kudus. Dan kita pulang, kita membawa damai buat keluarga kita. Kita membawa berkat untuk orang-orang yang bekerja, orang-orang teman-teman kita. Kita membawa air kehidupan kembali saudara. Ya. Tapi tahukah saudara, sekalipun kita ini punya sumber air, seringkali iblis itu gak tinggal diam. Iblis gak tinggal diam. Iblis gak puas kalau kita ini membawa revival, kita ini membawa kebangunan rohani. Iblis selalu mencoba untuk membunuh, untuk menyeret kita dan untuk menjatuhkan kita. Saya teringat beberapa minggu yang lalu waktu saya menyampaikan firman di tempat ini, tiba-tiba Tuhan sampaikan satu pesan, nak sampaikan pesan, yaitu spirit kesuaman. Berapa banyak saya menemui, bahkan saya pernah mengalami di saat tiba-tiba orang bisa melayani Tuhan, semangat. Anak Tuhan yang semangat cari Tuhan, semangat menjadi saksi. Dalam satu kesempatan hanya karena sepele tiba-tiba dia mundur. Kenapa? Karena iblis tidak pernah tinggal diam untuk menjatuhkan setiap kita anak-anak Tuhan. Karena itu iblis selalu mencoba untuk merusak mata air. Berusaha untuk membunuh, untuk merusak, membuat kotor setiap mata air dalam kehidupan kita saudara. Yuk kita baca dalam Kejadian 26 ayat yang ke-15 saudara. Kejadian 26 ayat yang ke-15. Ini cerita bagaimana waktu Abraham membuat sumur dan waktu Abraham ini membuat sumur, ya, sumur Abraham ini adalah sumur yang sangat diberkati hari itu. Orang nggak bisa buat sumur seperti Abraham bikin sumur, saudara. Kalau Abraham buka sumur, berbual, selalu memberi kehidupan, ya. Kemarin waktu kami pergi ke Holy Land, saya belajar banyak, saudara, ya. Jadi memang di tempat itu tuh kan padang gurun, ya. Lalu pembimbing rohani kami katakan, tahu nggak bahwa Abraham itu seorang pengembara. Dia buat kemah, rumahnya bukan seperti rumah kita, enggak. Rumahnya di padang gurun. Saya tanya, lah kok bisa dia hidup di padang gurun? Bukankah setiap kita butuh yang namanya air? Ya ini ajaibnya. Karena Abraham setiap kali dia buka sumur, itu selalu dikatakan airnya berbual-bual, saudara. Dimanapun dia tinggal berbual-bual airnya. Nah yang jadi masalah begini, waktu Abraham mati, yang terjadi di ayat 15, ya, Kejadian 26 ayat 15. Dikatakan demikian, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu dikatakan apa? Telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi ternyata sumur yang memberi kehidupan buat Abraham dan dipakai harusnya diberikan ke anak cucunya. Hari itu telah ditimbun oleh bangsa Filistin. Filistin ini adalah musuh, adalah iblis. Lihat, iblis tidak pernah puas kalau kehidupan kita mengalami berkat Tuhan. Iblis tidak akan berdiam diri kalau kita ini akan mengalami yang namanya terobosan dalam hidup. Makanya iblis selalu mencoba untuk membunuh setiap saudara dan saya. Setiap kekristenan kita, setiap kesungguhan kita, iblis selalu mencoba untuk membunuhnya dengan banyak hal.
Dikatakan Filistin ini, musuh ini menimbun sumur Abraham dengan apa saudara? Tanah. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya ini bagus. Filistin menimbun dengan yang namanya dirt atau kata dirty, kotor, kotoran saudara. Saudara perhatikan ini. Iblis akan menutup, akan selalu menyerang kita dengan apa? Menutup sumber yang ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Supaya setiap kehidupan kita tidak bisa jadi berkat. Supaya setiap kehidupan kita ini akan mengalami yang namanya kekeringan rohani dan pada akhirnya kita mati. Ditutup dengan apa? Dengan yang namanya tanah saudara. Tanah ini bicara tentang apa? Ya. Tanah bicara tentang sesuatu yang dari bawah, yang kotor, yang berdebu. Tanah berbicara tentang apa? Hal-hal duniawi, saudara. Keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan mata, semua segala dosa-dosa yang bisa merusak kehidupan. Itu akan dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan kita, saudara. Makanya di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan, hati-hati dengan lawanmu si iblis. Dia akan mengaum-ngaum seperti singa. Mencari mangsa. Iblis seperti orang yang menunggu di depan pintu. Dia tahu sewaktu-waktu kita lemah, kita akan diseretnya saudara. Menjadi pertanyaan begini. Apakah hari-hari ini kita ngalami yang namanya kita nggak lagi berbual-bual mata air kita. Kita sudah kehilangan yang namanya gairah mengasihi Tuhan. Kita kehilangan gairah mencari wajah Tuhan hari-hari ini. Kita masih sibuk dengan keinginan-keinginan daging kita. Loh ya. Saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami saudara. Ya. Saya percaya waktu kita nggak melakukan dosa, kita bisa dekat sama Tuhan. Tapi coba, kalau orang itu berjalannya sama dosa, mengizinkan dosa itu nempel terus. Ya dosa apa aja? Perzinahan, benci, iri, saudara ya. Pikiran-pikiran kotor, coba. Bisa nggak nyembah Tuhan? Nggak bisa kan? Nyanyi bisa, tapi nggak bisa nyembah Tuhan. Melayani bisa nggak? Dalam keadaan berdosa besar? Bisa. Bisa loh saudara. Masih khotbah ini dalam melakukan dosa bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Tapi cuma sekedar khotbah. Nggak ada lagi gairah melayani untuk pekerjaan Tuhan. Nggak ada lagi gairah untuk jiwa-jiwa. Nyanyi masih bisa nyanyi, kelihatannya nyanyi tapi nggak nyembah Tuhan. Hanya hal-hal yang agamawi saudara. Dan iblis gak pernah berhenti, dia terus mencoba untuk mengotori, dia terus mencoba untuk menimbun sumur-sumur kita. Dengan tanah, dengan sesuatu yang kotor. Kalau mungkin hal-hal keinginan daging dia gak bisa serang. Apa yang iblis bisa serang? Kekhawatiran, kecewa. Dengan hal-hal yang receh. Iri mungkin. Dulu mungkin bisa baik dengan tetangga, dengan teman pelayanan. Tiba-tiba kita melihat tetangga kita, mungkin saudara kita lebih dipakai Tuhan, lebih diberkati, tiba-tiba ada iri. Dan tiba-tiba itu adalah sebuah celah untuk iblis berbicara. No, lihat. Kamu pelayanan sebegitunya, lihat mana berkat Tuhan. Lihat kamu sungguh-sungguh buat Tuhan, kamu nabur, kamu perpuluhan, lihat tetanggamu yang gak cinta Tuhan lebih kaya. Dan tiba-tiba iblis mulai mengalihkan pandangan kita kepada hal-hal iri hati, kekayaan, hal-hal yang duniawi. Oh Pak, saya orang gak kedonyan, oke gak apa-apa. Iblis gak tinggal diam, dia akan cari cerah lagi. Dia akan serang dengan apa yang namanya depresi,
ketakutan. Dan hari-hari ini cukup miris saudara ya. Seperti saya pernah cerita dan betul saya menemui hari-hari ini. Beberapa pemimpin-pemimpin youth, bukan di gereja ini ya, di gereja luar saudara ya. Kami sharing, dia berbicara. Dia nangani anak-anak muda, depresi dan mau bunuh diri. Itu enggak cuma 1-2 orang saudara. Banyak. Di kota-kota besar, di luar negeri, dimanapun hari-hari ini saudara. Spirit depresi, spirit ketakutan itu saudara. Gak cuman kalau saya pikir dulu namanya orang ketakut, depresi ini nyerang orang-orang tua saudara ya. Enggak, hari-hari ini anak-anak saudara. Begitu jahat luar biasanya hari-hari ini iblis menyerang dan mau menghancurkan saudara. Kenapa itu terjadi? Karena iblis mencoba untuk membunuh sumur kehidupan setiap saudara dan saya. Karena itu hal yang pertama begini, kita harus waspada. Ayo kita menjaga hati kita. Dengan apa? Dengan persekutuan. Dengan iman kita. Dengan kita dengar firman. Melalui persekutuan-persekutuan. Fellowship kita. Karena itu saya himbau kalau saudara belum ada di dalam komsel FA. Ayo terikatlah dalam komsel FA saudara. Hari-hari ini gereja kami mengalami yang namanya terobosan pujian penyembahan saudara. Setiap Jumat. Saudara yang belum datang, ayo kita sama-sama. Kita nyembah Tuhan. Kita sama-sama saling mendoakan. Percayalah, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Karena memang Alkitab sudah menubuatkan saudara. Tiba-tiba keluarga yang dulunya harmonis. Gak ada apa-apa. Dan tiba-tiba terjadi perpecahan. Karena kering. Gak sadar iblis sudah mulai tutup sedikit demi sedikit dengan kotoran, dengan sampah. Kenapa kok iblis bisa taruh sampah, taruh tanah? Karena kita tidak pernah menjaga hati dan pikiran kita dengan firman dan hadirat Tuhan. Karena kita gak pernah isi sumber mata air, sumur kehidupan kita dengan hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Karena itu dalam Amsal dikatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Hal yang kedua. Hal yang pertama bahwa kita ini adalah sumur-sumur kehidupan. Yang kita akan menjadi berkat kemanapun. Kita akan memberikan kehidupan buat orang lain. Tapi yang kedua saudara, kita harus hati-hati. Sebab kalau sumur tanpa air, makalah adalah sebuah penjara. Saya ulang, hal kedua yang saya mau sampaikan. Jika sumur kehidupan kita ini gak ada air, maka sumur kehidupan kita ini akan menjadi penjara, saudara. Saya akan tunjukkan dalam Kejadian 37 ayat 23, saudara. Bagaimana sumur kering itu menjadi penjara, saudara. Ya, Kejadian 37 ayat yang ke 23 sampai yang ke-24. Kejadian 37 ayat yang ke-23 sampai yang 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam apa saudara? Sumur. Sumur itu kosong, apa saudara? Tidak berair. Saudara lihat. Alkitab jelas mengatakan, kalau sumur itu kosong, maka sumur itu akan menjadi penjara. Dan ironisnya kalau sumur kita kosong, itu akan menjadi penjara buat kita sendiri. Karena itu Tuhan mau setiap kita, ayo kita minum air. Hal yang pertama. Hal yang kedua, jangan izinkan iblis menimbun apapun, menimbun sampah, mengizinkan iblis taruh sampah, taruh kotoran. Sebab begitu tuh sampah kotoran masuk dan sumur itu kering, sumur akan menjadi penjara dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Satu lagi ya, Yeremia 38 ayat yang ke-6, saudara. Firman Tuhan bilang demikian. Yeremia 38 ayat yang ke-6.
Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di dalam pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Saudara lihat, 2 kali firman Tuhan menunjukkan kepada setiap saudara dan saya betapa berbahayanya jika hidup kita ini kosong, jika hidup kita ini tidak lagi mengeluarkan sumber air. Yang terjadi, kita akan menjadi penjara. Kita akan hidup seperti di dalam penjara, saudara. Satu hari saya ketemu teman saya bilang gini, Pak, saya ini enggak betah dengan pekerjaan saya mau pindah. Padahal ini orang sudah bekerja, saudara, sekian puluh tahun. Dan dia punya jabatan yang bagus, dia punya gaji yang bagus, dia punya tunjangan yang bagus, dan dia diharapkan oleh pemimpin perusahaannya. Tapi yang jadi masalah begini, bahwa di dalam perusahaan dia dengan teman-temannya hubungannya enggak bagus. Temannya ini racun semua, toksik semua. Saudara ngerti ya bahasa sekarang ini, toksik. Temannya racun semua. Sehingga dia merasakan, Pak, sekalipun saya punya gaji tinggi, tapi saya enggak betah dengan teman-teman saya, Pak. Dan itu membuat saya kalau saya bangun pagi, saya berangkat kerja, saya ini seperti mau berjalan dan masuk penjara. Dan hari itu, sepanjang hari itu, saya cuma berpikiran satu, kapan saya pulang? Kapan akhir minggu? Sehingga dia punya 2 hari dia nggak ketemu racun bersama teman-temannya, saudara. Racun dari teman-temannya, saudara. Sampai di satu titik dia nggak kuat. Dia pindah pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan begini, kalau itu pekerjaan masih bisa pindah. Tapi bagaimana dengan hubungan suami istri? Bagaimana dengan hubungan suami istri kalau pasangan demi pasangan sama-sama kosong? Kita kosong, sumur yang kosong, pasangan kita, suami kita, istri kita, pasangan yang kosong. Makanya gini, awal-awal dalam pernikahan orang masih berbunga-bunga. Waduh, saya mencintaimu saudara. Tapi gak sadar bahwa ternyata sumurnya kosong. Kosong ketemu kosong, yang terjadi apa saudara? Saling menuntut. Menuntut perhatian, menuntut disayang. Saudara bisa bayangkan pernikahan-pernikahan dengan sumur yang kosong. Gak ada lagi kebahagiaan, gak ada lagi air kehidupan, gak ada lagi sukacita, gak ada lagi damai sejahtera. Yang ada adalah peperangan demi peperangan demi peperangan, saudara. Sebab apa yang keluar dari sumur yang kosong hanya lumpur, hanya debu. Dan saya percaya apa yang kita bisa makan dari debu, apa yang kita bisa nikmati dari pasir, saudara. Bukankah dalam pernikahan Kristen kita tidak memperbolehkan perceraian? Makanya benar apa yang dikatakan Alkitab. Tanpa air, tanpa sumber mata air itu keluar dalam hidup kita, yang terjadi kita ada di dalam penjara. Saya berdoa malam hari ini, nanti kita berdoa ya. Minta air yang baru daripada Tuhan. Amin saudara. Amin. Ya. Kita buka dalam Matius 21 ayat yang ke-13. Di perjanjian baru sekali lagi Yesus juga gambarkan bagaimana gereja yang gak lagi mengeluarkan air, saudara. Ya, kalau saya bicara gereja bukan bicara tentang institusi, tapi bicara tentang setiap kehidupan saudara dan saya. Bukankah kita juga gereja Tuhan, bait Allah, bait Roh Kudus. Ayat 13 dari ayat 12 ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini cerita waktu Yesus masuk ke bait Allah dan apa yang terjadi. Bukankah seharusnya di bait Allah orang berdoa?
Bukankah seharusnya di bait Allah orang punya kehausan mencari Tuhan? Tapi yang cukup mengagetkan hari itu, dan Alkitab tulis, tidak ada satupun dari mereka sedang berdoa. Apa yang mereka lakukan? Mereka berjual beli. Kata jual beli dalam arti sesungguhnya, saya pikir dulu, oh nggak boleh jualan, bukan. Jual beli itu gini loh, transaksional kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan hanya cuman gini, Tuhan lihat, aku hari Minggu ini sudah datang loh Tuhan. Aku udah kasih perpuluhan, aku udah kasih berkat samamu, kasih persembahan. Kita mikirnya gini, kalau aku pulang besok, kira-kira aku dapat apa Tuhan? Jujur berapa banyak kita masih seperti ini saudara. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Kita nggak lagi punya gairah. Kita nggak lagi punya air, kita punya kehausan akan Tuhan. Dan hari itu di bait Allah yang sama, nggak ada lagi kehausan, nggak ada lagi air kehidupan. Karena itu Yesus marah hari itu. Dia usir semua pedagang. Ini bicara tentang roh, bicara tentang spirit yang kotor, tanah, lumpur. Yang menutupi para imam, mata para imam, para orang-orang yang hari itu beribadah, yang harusnya mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya ibadah transaksional. Kalau saya melayani, apa yang saya dapat? Kalau saya beribadah, saya nyanyi nyembah Tuhan. Kira-kira Tuhan bisa lakukan apa buat saya? Sama persis. Kita sedang jual beli kepada Tuhan. Dan lihat ayat selanjutnya. Waktu Tuhan marah, dia sedang tegur gini. Bukankah rumahku harusnya menjadi rumah doa? Tetapi engkau menjadikannya sebagai sarang penyamun. Sarang kejahatan. Dan di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang jahat. Setelah Tuhan usir semua mereka, ini yang terjadi. Setelah Tuhan bersihkan, maka yang terjadi ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka apa saudara? Disembuhkannya. Saudara lihat. Gak ada mujizat. Gak ada tanda-tanda ajaib. Bahkan Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang hari itu hadir. Di bait Allah, di rumahnya. Semua orang sibuk jual beli. Semua orang tampaknya duduk ada di dalam bait Allah. Tapi satu pun tidak memperdulikan Tuhan hadir. Dan lihat Tuhan usir semua. Dan sejak Tuhan usir semua itu saudara. Roh-roh agamawi itu saudara. Dalam sekejap orang-orang timpang, orang-orang sakit disembuhkan. Saya percaya malam hari ini juga Tuhan akan memulihkan gerejanya. Tuhan sedang membawa saudara dan saya kembali. Nak, ayo nak, balik nak. Bukankah kamu diciptakan, kita dipilih Tuhan dan kita diciptakan. Kita ini membawa air-air kehidupan. Saya percaya setiap saudara akan pulang dari tempat ini. Ada tetanggamu yang sakit, tetanggamu akan sembuh. Karena saudara bawa air kehidupan. Amin. Amin. Jangan kata tetanggamu, mungkin pasanganmu hari ini sedang rewel, ya, sedang kekurangan yang namanya haus, kehausan. Saudara pulang dari tempat ini, engkau membawa air hidup buat keluargamu. Engkau bawa air hidup buat anak-anakmu. Engkau pulang, kita pulang bawa air hidup buat pekerjaan kita dan pekerjaan kita akan hidup lagi. Kita bawa pulang air kehidupan kita saudara dari tempat ini. Kemanapun kita pergi, kemanapun Tuhan utus. Dan itu menjadi hidup kembali, semuanya menjadi hidup. Karena kita bukan membawa roh kematian, kita sedang bawa roh kebangunan rohani. Kita bawa yang namanya sumur kehidupan. Amin saudara. Amin saudara. Apa yang kita lakukan? Yang terakhir saudara.
yang terakhir, kita balik dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 18. Kejadian 26 ayat 18. Kita baca sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan bilang demikian. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyakan kami. Jadi setelah itu digali lagi oleh Ishak, ada gembala-gembala Gerar ini menyerang, merebut dan bilang ini punya kamu. Dan apa yang terjadi? Apakah Ishak menyerah? Enggak. Selanjutnya dikatakan, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21. Kemudian mereka menggali sumur yang lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi ketiga kalinya. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu. Kata beranak cucu ini bukan beranak pinak, no. Kata beranak cucu itu begini, pelipat gandaan. Ya. Sehingga kita dapat berlipat kali ganda, kita mengalami terobosan di negeri ini. 23. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Ya, oke, stop dulu. Ishak gak menyerah. Ishak tahu. Kalau sumur hidupnya kering, maka semuanya akan mati. Keluarganya, ternaknya, semuanya akan mati. Tapi bukankah janji Tuhan dalam hidupnya, engkau akan mengalami terobosan, beranak cucu memenuhi seluruh negeri, bahkan ke bangsa-bangsa. Apa yang dia tahu, apa yang dia lakukan? Dia gali sumur, saudara. Dia gali sumur, direbut. Iblis menyerang, iblis nggak terima. Berapa banyak seringkali kalau kita semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak masalah. Pernah ngalami? Saya sering. Semakin cinta Tuhan, semakin masalah ada. Tapi percayalah, masalah pencobaan yang Tuhan izinkan, itu membuat kita menjadi orang-orang yang kuat luar biasa. Iman semakin kuat. Amin, saudara. Ishak tidak menyerah. Ketiga kali dia gali lagi sumur yang ketiga, saudara. Dan Tuhan memberi kelegaan dan diberi nama Rehobot. Tapi tahukah saudara di ayat yang ke-23. Lalu Ishak berjalan dan dia sampai kepada sebuah kota namanya Beersheba. Arti kata nama Beersheba adalah 7 sumur. Saudara lihat. Janji Tuhan kepada setiap orang yang selalu rindu mencari wajah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ishak? 3 yang dia gali. 7 yang Tuhan beri sebagai tambahan, saudara. Apa yang saudara lakukan hari ini kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apa yang saudara lakukan hari ini kalau waktu engkau membuang dosa? Engkau gali itu tanah, saudara buang itu lumpur, saudara buang itu batu, buang itu sampah, tinggalkan. Sekalipun iblis gak terima, iblis selalu mengganggu. Jangan pernah berhenti untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk setia mengikuti Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab ada upah yang Tuhan berikan. Dan apa yang Tuhan berikan tidak pernah sebanding dengan apa yang kita pernah lakukan, kerjakan, saudara. Ishak menggali 3 sumur. Tuhan memberikan 7 sumur. Kata 7 artinya apa? Sempurna. Berkat yang sempurna. Kehidupan yang sempurna. Terobosan yang sempurna. Kepada siapa? Orang-orang yang selalu menjaga hatinya. Menjaga hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan. Orang yang selalu rindu Tuhan. Aku nih kok rindu Tuhan selalu ya.
Loh saya bilang gini loh, orang kalau rindu Tuhan itu bukan dengan perasaan. Satu hari istri saya pernah bilang gini, kami ini sering nyembah Tuhan bersama. Istri saya itu tanya gini, kenapa ya kok beberapa kali aku nyembah Tuhan, aku tuh kok sepertinya gak nyes. Saudara ngerti maksud saya ya, gak ngalami seperti nyes, sepertinya kosong. Lalu tiba-tiba hikmat Tuhan turun dan Tuhan itu bilang gini, Tuhan ngomong pada saya sampaikan gini, tahu nggak? Kalau kita nyembah Tuhan, bukan kita yang harus nyes. Bukankah kita nyembah Tuhan, kita ini sedang mempersembahkan buat Tuhan. Justru kalau kita di masa sulit, di masa sukar, kita nggak bisa nyembah Tuhan. Tapi kita memaksa mencari Tuhan. Bukankah itu seperti persembahan yang mahal harganya di hadapan Tuhan? Bukan dengan perasaan, bukan dengan acara, bukan dengan musik kadang-kadang. Tapi Tuhan mau bahwa kita ini mau hidup benar, kita menyembah mencari Tuhan dengan sebuah keputusan hari ini. Adakah sampai hari ini aku mendapati orang-orang yang selalu haus mencari Tuhan? Sebab orang yang haus mencari Tuhan, Tuhan janjikan dari hidupnya akan keluar sumber mata air. Bahkan akan mengalir sampai selama-lamanya. Kalau saudara mau katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya berdoa malam hari ini. Ayo kita datang sama Tuhan. Kita mau izinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati dan batin kita. Kalau itu mungkin ada batu, ada tanah, buang saudara. Dan izinkan Roh Kudus itu mengkoreksi.